Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-67 dalam pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita pada malam hari ini akan masuk di hadits 289 pada pembahasan bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yaumal jum'ah alif lam mim tanzil as-sajadah wa hal ata 'alal insan muttafaqun alaihi walit tabrani min hadits Ibnu Mas'udin yudimu dzalik. Kata beliau rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam salat subuh pada hari Jumat biasanya membaca alif lam mim tanzil, yaitu al-sajadah, dan hal ata 'alal insan, yaitu al-insan, muttafaqun alaih. Menurut riwayat Al-Tabrani dari hadits Ibnu Mas'ud, beliau selalu membaca surat tersebut, yudim, selalu dia lakukan. Yudimu dalik. Ini hadits setelah beliau bawakan yang kita ambil di pekan lalu, yaitu bacaan Nabi setelah Al-Fatihah. Bacaan Nabi setelah Al-Fatihah. Kita sudah sebutkan bahwa kebanyakan yang Nabi baca adalah surah-surah mufassal. Surah-surah pendek. Dengan rincian surah pendek itu ada 3 pembagian. Ada panjangnya, ada pertengahan, dan ada pendeknya. Nah, sekarang sunnah khusus di hari-hari tertentu atau di solat-solat tertentu. Maka di antara yang beliau sebutkan di sini adalah yang dibaca pada subuh Jumat. Subuh Jumat. Sumber hadits Abu Hurairah itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 891 dan Muslim di nomor 880. Dan hadits Ibnu Mas'ud itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di nomor 6655. Di nomor 6655. Derajat hadits Abu Hurairah sahih tentunya, karena muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Dan hadits Ibnu Mas'ud dengan tambahan yang disebutkan dhaif, karena ada tambahan yudimu dalik. Nabi selalu akan tidak pernah mengganti kecuali surat As-Sajadah dan surat Al-Insan. Tambahan At-Tabrani ini adalah tambahan dhaif. Kenapa?
karena menyelisihi, ini salah huruf ya, huruf nunnya, kenapa nun? Huruf N-nya itu seharusnya di sebelum huruf Y-nya. Karena menyelisih riwayat yang lebih kuat. Bagi orang yang sudah belajar mustalah tentunya paham ini adalah riwayat. Sekiranya misalnya rawi dalam Imam Tabrani adalah rawi yang thiqah, terpercaya, maka menyelisih rawi yang lebih thiqah. Bukhari Muslim. Maka ini disebut dengan hadits syadz. Hadits syadz itu masuk dalam pembagian hadits dhaif. Dan seandainya rawi yang meriwayatkan dalam hadits Ibnu Mas'ud dalam riwayat Imam At-Tabrani adalah rawi dhaif, maka ini mungkar. Maka ini haditsnya adalah mungkar. Bisa masuk ke derajat palsu. Mungkar itu tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan yang lain. Makanya hadits dari yang selalu melakukan itu adalah dhaif. Menyelisihi Bukhari Muslim. Di riwayat Bukhari Muslim tidak ada ini tambahan yudimu dalik. Dalam Bukhari Muslim. Di luar Bukhari Muslim ada. Ini riwayat yang dhaif. Adapun fikih hadits, fikihnya sederhana saja. Sunnah membaca surat As-Sajadah dan Al-Insan pada subuh Jumat. Itu rakaat pertama setelah Al-Fatihah As-Sajadah dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Insan. Bukan dibagi dua. Bukan dibagi dua. Banyak di masjid awam itu dia bagi dua As-Sajadahnya. Enggak. Nabi baca rakaat pertama setelah Al-Fatihah As-Sajadah sampai habis. Dan rakaat kedua Al-Insan sampai habis. Sampai habis. Ini disunahkan. Dan tidak dirutinkan. Tidak dirutinkan. Iya. Melainkan tetap melihat keadaan para makmum. Lihat makmum juga di belakang. Secara umum ada hadis dari Nabi SAW. Man amman nas falyukhaffif. Siapa yang mengimami manusia, maka hendaklah dia meringankan. Kemudian Nabi berkata, fa inna min wara'ahu dhaif wal kabir wal marid wa dzal hajah. Ini yang menunjukkan harus kita lihat makmum. Karena sesungguhnya di belakang yaitu makmum itu kadang ada orang tidak mampu berdiri lama. Ada orang tua. Ada orang sakit, ada juga dzal hajah, orang yang memiliki hajat. Dia masuk sholat itu karena adzan, panggilan sholat. Setelah itu dia mau lanjut kepada pekerjaannya. Dia mau lanjut kepada pekerjaannya. Secara khusus ini kalau di masjid-masjid safa, di masjid pasar, ya, di masjid yang di situ ada sholat musafir, ini harus diperhatikan. Makanya sunnah imam melihat ke belakang sebelum menghadap ke depan untuk bertakbir, dia lihat menghadap ke makmum. Lihat di belakang, apakah anak muda semua, orang kuat semua, apakah ada orang sakit atau tidak ada orang sakit, itu dilihat. Itu yang diperhatikan, termasuk Jumat. Termasuk Jumat. Walaupun kita sudah siap untuk membaca rakaat pertama adalah As-Sajadah, rakaat kedua adalah Al-Insan, ternyata di belakang kita banyak orang tua, maka boleh kita mengganti. Kan ini hukumnya adalah sunnah. Adapun yang mengatakan Nabi rutinkan itu riwayat yang dhaif. Riwayat Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud, dia adalah riwayat yang dhaif. Dia adalah riwayat yang dhaif. Ini terkait dengan As-Sajadah. Bahkan sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan sekali-sekali ditinggalkan, bahkan itu yang harus. Supaya orang awam tidak menganggap itu wajib. Iya. Beliau sebutkan sebuah kisah yang beliau sendiri alami
di kitab sifat solat, tapi yang sifat solat Nabi yang asal. Karena Syekh Albani punya sifat solat Nabi yang ringkasannya, ada yang asalnya, yang tebal, lebih luas. Beliau bahkan sebutkan kisahnya, beliau pernah solat, mengimami orang di sebuah masjid di daerah Syam. Tiba-tiba beliau baca bukan as-sajadah. Orang di belakang bertasbih. Karena kebiasaan imam selalu baca, sehingga dianggap itu wajib, padahal sunnah. Makanya di sini supaya orang tidak menganggapnya wajib, itu sekali-sekali diganti dengan surat yang lain. Diganti dengan surat yang lain. Ini wallahu alam terkait dengan bacaan di Jumat subuh. Kemudian kata beliau rahimahullah, hadits berikutnya 291. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, "Shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa 'indaha yas'al wala ayatu 'adabin illa ta'awwada minha." Akhrajahul khamsatu wa hassanahu Tirmidzi. Kata beliau dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setiap melewati bacaan ayat tentang rahmat, beliau berhenti untuk berdoa meminta rahmat. Dan setiap melewati bacaan tentang adab, beliau berhenti untuk berdoa meminta perlindungan dari adab. Dikeluarkan oleh Imam 5. Hadits hasan menurut At-Tirmidzi. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, karena tadi Imam 5, berarti ada Imam Ahmad dan Sunan 4. Imam Ahmad di jilid 5 halaman 382, Abu Daud di nomor 866, At-Tirmidzi di nomor 262, An-Nasai di jilid 2 halaman 176, serta Ibnu Majah di nomor 1951. Derajat hadits sahih. Terkait dengan ini sahih. Adapun fikih hadits, masalah bacaan solat ini sebelum kita masuk setelahnya ruku, disunahkan pada solat malam bagi imam dan makmum serta orang yang solat sendiri untuk berdoa ketika lewat ayat rahmat, ya, dan meminta perlindungan ketika lewat ayat adab. Ini solat sunnah. Adapun dalam solat wajib tidak disyariatkan karena tidak ada penukilan dari Nabi. Jadi ini penukilan dari Nabi solat malam. Adapun pada solat wajib, solat 5 waktu tidak dinukil. Bahwasanya belum berhenti ketika dapat ayat rahmat untuk meminta rahmat, dapat ayat adab untuk meminta perlindungan dari adab. Jadi ini penukilannya adalah dalam solat sunnah. Dalam solat sunnah dan disunnahkan. Adapun dalam solat wajib maka tidak dilakukan karena tidak ada penukilan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan ini kita sudah selesai terkait dengan bacaan ketika berdiri dalam sholat. Dari takbir sampai surat setelah Al-Fatihah. Ini kita sudah selesai. Setelahnya sisa pembahasan ruku, sujud, ya, hingga tentunya salam. Kita lanjut, kata beliau di hadits berikutnya, ini sudah masuk pembahasan ruku. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan fa amma ruku fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Rawahu Muslim. Hadis pertama terkait dengan ruku. Kata beliau rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajida. Ketahuilah bahwa saya benar-benar dilarang untuk membaca Al-Quran sewaktu ruku dan sujud. Jadi baca Quran itu dilarang saat ruku dan saat sujud. Adapun sewaktu ruku, agungkanlah Tuhan. Dan sewaktu sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Karena besar harapan akan dikabulkan doamu. Riwayat Muslim. Langsung lagi berikutnya. Wan Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma gfirli. Muttafaqun alaih. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ruku dan sujudnya membaca Subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma gfirli. Artinya, maha suci engkau ya Allah, Tuhan kami, dengan memujimu ya Allah, ampunilah aku. Ini muttafaqun alaih. Dua hadits ini beliau bawakan terkait dengan ruku. Bacaannya. Terkait dengan bacaan ruku. Sumber hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 479. Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 794 dan Muslim di nomor 484. Derajat dua hadits itu sahih. Tidak diragukan karena hadits pertama Muslim, hadits kedua Bukhari Muslim. Fikih haditsnya ini sangat sederhana dan jelas sekali. Disyariatkan bertasbih ketika ruku dan sujud. Itu dulu yang harus kita pahami. Makanya kalau kita melihat doa ruku dan doa sujud, tidak lepas dari tasbih. Karena memang anjuran Nabi SAW. Anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ketika kita ruku atau sujud, harus kita bertasbih. Cuman lafaz tasbihnya yang macam-macam. Ada Subhana Rabbiyal Azim. Ruku ada Subhana Rabbiyal A'la. Sujud berarti ada tasbihnya. Subhana itu maksudnya tasbihnya. Ada juga doa lain di sana dalam riwayat Muslim. Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Tasbih juga namanya itu. Di ruku dan sujud. Ada juga ini. Yang ada di buku ini. Nabi baca di sujud, ruku dan sujud. Subhanaka Allahumma Rabbana bihamdik. Allahumma gfirli. Ada juga di sana yang sahih juga Nabi. Dari Nabi. Subhanaka wa bihamdika. La ilaha. Apa lagi? Goiruka. Tasbih. Tasbih. Semua lafadznya pasti ada subhana. Ada tasbihnya. Ini dalam ruku dan sujud. Disyariatkan bertasbih. Disyariatkan bertasbih. Kemudian di antara yang ditunjukkan oleh hadits yang ada di hadapan kita ini. Disyariatkan berdoa saat sujud. Disyariatkan berdoa saat sujud. Iya. Sangat jelas di hadits. Yang pertama, Ibnu Abbas, wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, bersungguh-sungguhlah dalam doa. Faqaminun ayyustajabalakum. Maka sangat besar harapan akan dikabulkan doamu. Maka saat sujud itu waktu mustajabah untuk berdoa. Waktu mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah ketiga, dilarangnya membaca Al-Qur'an saat ruku dan saat sujud. Kita dilarang membaca Al-Qur'an
ketika kita ruku dan ketika kita sujud. Quran hanya dibolehkan dibaca saat kita berdiri. Saat kita berdiri. Adapun ketika kita sudah ruku ataupun ketika kita sudah sujud, maka membaca doa sujud, membaca doa ruku. Doa ruku dan doa sujud itu rata-rata sama. Secara umumnya begitu. Secara umum doa ruku itu sama dengan doa sujud. Sama. Iya, berserikat. Kecuali bacaan Subhana Rabbiyal Azim dan Subhana Rabbiyal A'la. Ini dibedakan. Ini dibedakan. Kalau kita ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Kalau kita ruku, Subhana Rabbiyal. Kalau kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Selain itu sama. Iya, misal doa yang ada di buku ini, di Bulughul Maram ini, belum pilih satu doa. Kenapa? Karena inilah satu-satunya doa yang disepakati Bukhari Muslim. Doa ini. Yang ada di buku ini, Bulughul Maram. Subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma gfirli. Secara kesohihan, ini doa ruku yang paling sahih. Secara mutlak. Yang doa ini. Secara kesohihan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma gfirli. Secara amalan praktek. Secara amalan dan praktek. Nabi lebih sering membaca ini. Nabi lebih sering membaca ini. Kapan? Ketika ayat sebuah surat di Quran turun. Iya. Lebih khususnya setelah Fatu Makkah. Fatu Makkah itu tahun ke-8. Setelahnya Nabi selalu membaca ini. Itu sebelumnya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya, kepada nabinya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Itu ayat turun jauh sebelumnya. Jauh ini turun ayat. Kata Allah, kalau telah datang pertolongan Allah dan Al-Fatih. Al-Fatih pakai al, maksudnya Fatu Makkah. Yang ada nanti di otak. Al-Ahdiyah. Jika telah datang pertolongan dari Allah dan Al-Fatih, Fatu Makkah, penaklukan Makkah. Ya, dan kamu melihat manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Karena setelah Fatu Makkah, orang seperti banjir masuk dalam Islam. Karena memang mereka menanti bagaimana Nabi Muhammad SAW, apakah dia bisa menguasai Makkah atau tidak. Ka'bah. Kalau bisa berarti dia benar. Itu yang dinanti oleh orang sekitar Arab. Karena belum ada orang yang berhasil menaklukkan Makkah. Maka ketika Nabi memegangnya, menaklukkan Makkah, orang masuk Islam berbondong-bondong. Allah katakan jauh sebelumnya, kalau kamu sudah melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam Islam, fasabbih bismi rabbik wastaghfiruh. Maka bertasbihlah, menyebut nama Rabbmu dan meminta ampunlah. Nah, inilah doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Di sebagian riwayat Aisyah berkata, karena Rasulullah SAW yukthiru yakulu fi ruku'ihi wa sujudih. Adalah Rasulullah SAW paling sering membaca di ruku dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma gfirli. Ini paling sering yang Nabi baca. Kita hafal yang mana? Yang paling mudah ya. Subhana rabbiyal azim, itu kita belajar dari SD. Subhana rabbiyal azim di ruku, subhana rabbiyal a'la di sujud. Tidak ada masalah, ini sahih. Sahih dari Nabi, riwayat Muslim. Ini riwayat Imam Muslim itu. Cuman subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, sampai situ.
Adapun tambahan wa bihamdihi syad, menyelisih riwayat Muslim. Itu di luar daripada sahihain, di luar daripada Muslim. Tambahan wa bihamdi. Jadi yang sahihnya itu dalam riwayat Muslim, subhana rabbiyal azim di ruku, subhana rabbiyal a'la di sujud. Riwayat Muslim. Itu riwayat Muslim. Sebagaimana di sana ada doa lain, riwayat Muslim juga. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, riwayat Muslim. Iya, riwayat Muslim. Juga subhanaka wa bihamdika la ilaha ghairuka, riwayat Muslim. Itu riwayat Imam Muslim. Boleh semua sahih kita baca, tapi yang paling sering Nabi baca ini. Apalagi kita di umur sudah datang peringatan. Kalau tumbuh uban, ya itu namanya peringatan. Itu lebih sering membaca ini seperti Nabi. Kan kalau datang sudah Fatu Makkah berarti sudah dekat wafat. Karena surat ini An-Nasr sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas, itulah ajalnya Nabi. Itulah berita akan meninggalnya Nabi. Surat itu menunjukkan bahwa kalau ada Fatu Makkah, maka itu mendekati wafatnya. Dan belum memang wafat, beberapa tahun setelahnya. Karena perang ini tahun ke-8, kemudian Nabi haji di tahun ke-10, pulang haji, sakit, meninggal. Iya. Jadi kalau kita juga lebih sering membaca ini ya kalau sudah datang peringatan. Peringatan kita adalah tumbuhnya uban. Tumbuhnya uban. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa itu ayatnya? Awalam nu'ammirkum. Siapa yang bisa lanjut? Ini Pak Imam. Wah, Pak Imam ini baru saya lihat lagi. Mana hafalan ini bisa hadir? Sultan. Awalam nu'ammirkum ma ulang. Kasih jelas saudara. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Dan yang bisa mengingat adalah yang mengingat. Wa ja'akumun nadhir. Dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Siapa kira-kira pemberi peringatan di sini? Pasti di otak kita Rasul. Dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Siapa pemberi peringatan? Bukan Rasul. Kata Ibn Abbas dan mayoritas ahli tafsir, an-nadhir di sini adalah asyaibu, uban. Jadi adanya uban itu pemberi peringatan untuk kita. Nabi Muhammad SAW ketika Fatu Makkah itu pemberi peringatannya. Sekarang kita periksa semua uban ya. Mana ubanku ini? Iya. Jadi Nabi SAW Fatu Makkah itu peringatan. Ketika sudah manusia berbondong-bondong masuk Islam dan terjadi Fatu Makkah, maka harus lebih sering bertasbih dan beristighfar. Lebih sering bertasbih dan beristighfar. Kita peringatannya adalah ubahan. Itu tafsirnya. Mayoritas ulama tafsir adalah uban. Jadi kalau sudah ada uban tak, itulah peringatan tak. Bahwa umur sisa sedikit. Nah, ini yang kita lebih sering baca. Jangan bilang masih kuat di badanku. Enggak. Beruban itu sudah menurun. Beruban itu sudah menurun. Iya. Telah datang kepada kalian an-nadhir, uban. Maka kalau sudah itu ya lebih sering-sering kita beristighfar. Lebih sering-sering kita membaca seperti yang Nabi baca. Nabi lebih sering baca ini.
Nabi lebih sering baca ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma gfirli. Ini doa di dalam ruku. Berserikat juga dengan doa di dalam sujud. Ya, kemudian faedah ketiga tadi dilarang membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Ini selesai, kita cukupkan dulu ya. Kita cukupkan dulu, karena setelahnya adalah terkait dengan takbir ketika turun ruku. Kemudian nanti sekalian dengan hadis yang panjang itu. Di setiap gerakan, naik dan turun, baru bacaan saat bangkit dari ruku. Kita akhirkan ini insya Allah di pertemuan kita akan datang. Alhamdulillah. Masuk waktu? Belum? 1 menit lagi masuk itu. Bismillah. Sudah 30 menit dari maghrib? Sudah? Masuk. Walaupun tidak bunyi ini. Sebagai faedah. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah belum meneliti hilangnya itu cahaya kuning di ufuk barat. Itu 30 menit. Akhirnya kalau hilang itu, hilang waktu maghrib dan masuk waktu isya. Tidak perlu tunggu sholawat. Allahu Akbar. Kita jawab pertanyaan sini. Bagaimana hukum diskon yang timbul karena menjadi member toko, di mana untuk menjadi member harus membayar sejumlah uang? Tergantung ini bentuknya, apakah dia bayar per bulan atau sekali buat saja. Sekali buat saja. Iya, itu yang dilihat. Kalau harus dia bayar per bulan, tidak boleh. Itu masuk dari riba yang dia simpan. Yang dia bayar per bulan. Tapi kalau dia buat sekali saja untuk kartu langganannya, iya, maka biaya bayarnya itu masuk dalam biaya kartu saja. Bukan nanti biaya setelahnya. Adapun setelahnya karena dia sebagai pelanggan. Setelahnya adalah karena dia sebagai pelanggannya. Bukan dari pembayarannya tadi. Wallahualam. Bagaimana hukum membeli paket diskon? Misal membeli paket subsidi. Ongkir dengan harga 20.000, paket tersebut berisi 10 voucher subsidi. Ongkos kirim sebesar 10.000. Kalau kita butuh barang, yang kita belanja, kemudian kita dapat diskon dari barang itu yang kita belanja, maka tidak masalah. Tapi kalau kita sengaja cari diskon, tidak butuh barang, cari diskon, maka riba. Itu namanya penggandaan uang. Dengan menyamarkan pakai barang. Menyamarkan pakai barang. Wallahualam. Apa Ustaz? Apakah orang yang melakukan menstruasi, apa itu? Pada bulan Ramadan mewajibkan dia untuk membayar kafaroh berhubungan dengan tangan itu ya? Bukan. Oh ini. Baik. Pertama itu haram. Itu diharamkan. Itu disepakati. Dan sepakat membatalkan puasanya. Jadi setelah disepakati haram, maka disepakati itu membatalkan puasa. Karena dia tidak meninggalkan syahwatnya karena Allah.
Tidak meninggalkan syahwatnya karena Allah. Kemudian sepakat dia qada. Jadi ada beberapa hal di sini yang disepakati. Sepakat itu haram, sepakat itu membatalkan puasa, sepakat itu adalah qada. Ya. Sepakat itu qada. Kemudian apakah dia kafarah, yaitu membayar denda dengan 3 ketentuan, bebaskan budak, kalau tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan kalau dia tidak mampu maka bayar makanan 60 orang miskin. Itu diperselisihkan. Itu diperselisihkan. Iya. Ada yang mengatakan bahwa tidak wajib bayar kafaroh. Kafaroh itu bagi orang yang jatuh terhadap istrinya. Jatuh terhadap istrinya dan dia bayar kafaroh. Adapun ini tidak. Ini tidak jatuh di istrinya. Dan kafaroh tentunya lebih kecil dibandingkan dengan dosa yang dia lakukan. Ini dosanya lebih besar daripada kafaroh. Maka yang wajib baginya tobat. Dan pendapat ini yang lebih kuat. Pendapat ini yang lebih kuat. Yang wajib baginya adalah bertobat, bukan membayar kafaroh. Bukan membayar kafaroh. Karena ini tidak bisa digugurkan dengan kafaroh. Tidak bisa digugurkan dengan kafaroh. Harus dia bertobat kepada Allah. Dan pendapat ini sekali lagi yang lebih kuat. Wallahualam. Tadi disebutkan bahwa kita dilarang membaca Al-Quran saat sujud. Lalu bagaimana dengan orang yang terbiasa berdoa saat sujud dengan doa yang diambil dari ayat Al-Quran. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau ini doa ini ada di hadits. Jadi ada itu doa, ada di hadits, ada di Quran. Ya kalau kita baca doa yang ada di lafadznya Quran dan berserikat dengan hadits, ya kita hadits bukan Quran yang kita baca. Iya. Dan kalau murni ayat Quran tidak ada hadits, tidak boleh kita baca kecuali iktibas. Kita hanya memenggalnya saja, mengambil bagian doa seperti lafadz Quran, tapi bukan Quran yang kita baca. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Hanya memenggal lafadz Quran. Awalnya misalnya kita pakai Rabbana atau awalnya kita pakai Allahumma, baru setelahnya kita sambung dengan doa yang ada dalam lafadz Quran. Itu namanya diiktibas. Dipenggal lafadznya, diambil lafadznya seperti Quran. Seperti Quran, tapi bukan Quran. Bukan Quran yang kita baca. Wallahualam itu dibolehkan. Bagaimana cara yang benar dalam membaca Al-Fatihah di belakang imam? Boleh membaca sama dengan imam, mengikutinya. Boleh antara diamnya imam. Antara Al-Fatihah dan bacaan setelahnya. Kalau dia diam. Kalau dia tidak diam, maka boleh kita baca saat imam membaca surat setelah Al-Fatihah. Boleh membaca saat imam membaca surat setelah Al-Fatihah. Itu semua tercakup dalam hadits Nabi SAW. Ketika ada sahabat membaca di belakang imam, kata Nabi, la taf'alu illa bi ummil Quran. Jangan dilakukan kecuali dengan ummul Quran, Al-Fatihah. Iya, itu boleh kita membaca di belakang. Apa hukum menyambung silaturahmi kepada keluarga selain orang tua dan saudara-saudara kandung, dalam kurungnya sepupu? Iya, semua dianjurkan. Cuman ada yang lebih dekat, kemudian lebih dekat setelahnya. Dianjurkan kita untuk menyambung silaturahmi kepada keluarga yang ada ikatan rahimnya kita. Ya, yang ada ikatan rahimnya kita. Yaitu bapak ke atas. Bapaknya bapak, saudaranya bapak, ibu, bapaknya ibu,
saudaranya ibu, saudaranya bapaknya ibu ke atas. Yang ada hubungan rahimnya dengan kita disunnahkan. Itu semua masuk dalam perintah menyambung silaturahmi dan masuk dalam keutamaan orang yang menyambung silaturahmi. Wallahualam. Bagaimana hukum pada pergaulan yang kurang baik dan bergaul kepada teman yang kurang baik? Akan tetapi kita bergaul tanpa mengikuti perilaku buruknya. Susah ini ya. Susah. Makanya kata Nabi SAW di dalam hadits, la tusahib illa mu'minah. Wala ya'kul tu'amak illa taqi. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin dan jangan memakan makananmu kecuali yang bertakwa. Kenapa Nabi mengatakan jangan kamu bersahabat kecuali mukmin? Itu karena sahabat akan menyeret kita. Iya, as-sahib sahib. Sahabat itu akan mengajak. Selalu dia mau kita masuk ke yang dia lakukan. Baik ataupun buruk. Baik ataupun buruk. Makanya ini la nahi. La tusahib illa mu'mina. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan mukmin. Kecuali dengan mukmin. Kata Nabi, karena sahabat sekali lagi itu mempengaruhi kita. Juga di hadits lain yang harus kita juga perhatikan. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalili. Falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agama temannya. Tergantung agama temannya. Teman di sini umum. Jangan anggap teman kita sesama laki-laki. Suami, istri itu temannya. Bagi istri, suami temannya. Makanya dikatakan sahib di Quran. Yauma yafirul mar'u min akhi, terus. Orang kalau begini lupa semua ayat. Wa sahibatihi. Wah, tidak ada wa ummihi wa abihi ya. Langsung hilang. Itu wa sahibatihi wa bani. Siapa sahibatihi di sini? Istri. Jadi istri itu sahib. Jangan anggap bukan. Iya. Makanya kata Nabi SAW di sini mencakup semuanya. Teman, suami, istri, istri, suami, teman yang lain juga. Mencakup. Iya. Kata Nabi SAW, seorang itu di atas agama sohibnya. Teman bergaulnya. Makanya kadang kita lihat orang tadi ikhwah rajin taklim. Menikah, tenggelam kapal. Tergantung sohib. Ada seorang akhwat, dia hampir-hampir safar. Tetap datang taklim. Menikah, tenggelam kapal. Ya tergantung suami. Makanya kata Nabi, falyandur ahadukum man yukhalil. Hendaklah salah seorang dari kalian perhatikan siapa yang akan dia anggap teman. Yang dia akan bersahabat dengannya. Jangan sembarang untuk mengambil teman. Ini bahaya, ini ucapan tadi, ini bahaya, ini merasa aman dari makar. Iya, tidak boleh kita bilang saya tidak akan ikut perilakunya, cuman berteman saja. Hati-hati. Kita ini manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Majbulatun ala tasyabbuh. Bigoiri. Kita ini manusia difitrahkan untuk meniru orang lain. Kalau antum sama saya 24 jam, pasti antum akan tiru. Antum tidak akan sadar, biar cara jalan saya akan antum tiru. Kalau kita selalu bersama. Karena memang orang begitu. Manusia itu begitu. Suka meniru orang lain.
suka meniru orang lain. Maka hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita mengatakan enteng sekali. Hanya bergaul saja tidak ikut perilakunya. Susah itu. Iya. Susah itu dikatakan seperti itu. Jangankan orang. Nabi sebutkan perilaku keras itu di pengembala onta. Perilaku lembut itu di pengembala kambing. Kenapa? Berpengaruh dengan yang dia gembala. Onta diusir itu butuh suara keras. Kambing lembut saja diusir, dia ikuti. Jadi orangnya ikut ke situ. Ini hewan. Bagaimana kalau orang? Dan bagaimana kalau orang itu semangat sekali kalau dia ingin kita seperti dia. Susah. Jadi sekali lagi jangan bermudahan bilang. Jangan bermudahan mengatakan seperti ini. Iya, kita harus perhatikan hadits Nabi tadi. Jangan merasa aman bahwa kita aman, kita tidak ikut. Iya, sekali lagi jangan merasa aman dengan itu. Wallahualam. Ustadz, apakah ketika seorang teman meminjam barang kita yang kita yakini bahwa dia menggunakannya untuk kemaksiatan, apakah kita berdosa? Ya iya, kalau kita memang tahu dia akan menggunakan dalam maksiat, berdosa. Berdosa tentunya. Karena masuk dalam ta'awun alal itsmi wal udwan, wallahualam. Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang mencari tahu aib kita di masa lalu? Yang dimana saya sudah bertobat. Terus bagaimana dengan keluarga suami yang menganggap kita perempuan nakal karena tato di masa lalu? Saya merasa sakit hati karena dibenci dan dianggap nakal oleh keluarga suami. Apa yang harus saya lakukan dan mohon nasihatnya Ustaz? Pertama, di sini tentunya kita tidak boleh mencari tahu aibnya orang yang di masa lalu. Biarkan saja itu, kalau sudah Allah tutup, kita tutup. Kita menutupnya. Karena seorang yang telah bertobat, itu semua yang telah lewat, hancur. Walaupun masih ada bekasnya, tapi tetap hancur. Sudah dimaafkan. Ada beberapa bukti di sini. Bukti pertama, ketika Amr ibn al-As dan Khalid ibn al-Walid, mereka masuk Islam di tahun yang sama. Mereka pergi ke Nabi SAW untuk masuk Islam ke Madinah. Karena Nabi sudah di Madinah baru dia dapat hidayah. Dapat hidayah. Jadi dua orang ini pergi ke Madinah. Khalid bin Walid tentunya pernah melakukan hal yang salah terhadap Nabi. Dan dia pernah memerangi Nabi. Bahkan di perang Uhud, dia masih memimpin. Dia masih memerangi Nabi. Bahkan Nabi hampir kalah karena taktiknya dia. Khalid bin Walid. Iya. Di perang Uhud, sebagaimana yang kita maklumi. Yang dipukul mundur oleh muslimin, dikira sudah kalah. Ternyata dia itu bagian dari rencananya. Dia mundur baru naik ke belakang gunung Uhud dan menyerang Nabi dari atas lagi. Setelah pasukan sudah lalai karena memungut barang rampasan perang. Jadi intinya dia juga pernah melakukan kejahatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn al-As, wah ini tidak perang melawan Nabi ini, tapi secara pedang. Tapi perang melawan Nabi secara pemikiran. Dia menghasut orang bagaimana tidak Islam. Dia sendiri tidak suka Islam. Bahkan dia jadi utusan orang musyrikin Makkah saat para sahabat berhijrah ke Habasyah. Dan ini orang di 3 tahun pertama
apalagi sudah 4 tahun Nabi berdakwah terang-terangan, itu kan para sahabat tidak bisa melakukan ibadah di Mekah dengan tenang. Maka Nabi menunjuki mereka bahwa kalian pergi ke sana berdasarkan perintah dan wahyu dari Allah, pergi ke negeri Habasyah. Di sana ada raja yang baik, itu Raja Najasyi. Kaum muslimin pergi ke sana hijrah. Musyrikin mengutus, di antara yang dia utus adalah Amr ibn As untuk menghasut penduduk Habasyah supaya ini diusir muslim. Tidak dibiarkan tinggal di sana. Itu termasuk kejahatan. Makanya ketika perkara Nabi sudah nampak ketika belum di Madinah, apalagi setelah perang Badar, itu paling menggemparkan itu ya, perang Badar. Masalahnya 315 orang melawan 1000 dan menang. Di perang Badar besar, Nabi menang bersama sahabat dengan pasukan sedikit, musyrikin 3 kali lipatnya, tapi menang. Menang perang secara umum dan menang waktu adu satu-satu. Ketika itu orang-orang sudah mulai memperhitungkan Islam. Maka Amr bin As ketika melihat bahwa perkara ini Muhammad sudah nampak, dia putuskan untuk masuk Islam. Khalid bin Walid saat ke sana dia baiat Nabi SAW masuk Islam, selesai masalah. Tidak dia singgung masa lalunya. Amr bin As saat dia kasih tangannya kepada Nabi SAW, dia bilang dengan syarat yang semua yang telah lewat dilupakan. Karena besar. Saking menghindarnya Nabi SAW sampai dia ketemu Nabi palsu. Sampai ketemu Nabi palsu mengaku Nabi ketika itu. Karena tidak maunya melihat Muhammad. Dan dia tahu Nabi Muhammad benar. Sampai Musailamah Al-Kadzab ketika membacakan ayat kepadanya, menurutnya diturunkan kepadanya, dia memang bilang, wahai Musailamah, kamu kan tahu saya ini tahu kamu pendusta. Jadi dia tahu Nabi palsu itu pendusta. Tapi karena tidak mau Islam, belum ada hidayah. Belum ada hidayah. Dia menghindar selalu. Makanya dia bilang kepada Nabi dengan syarat harus dihapus yang telah lewat. Nabi bilang, wahai Ammar, ala ta'alam anal Islam yahdumu ma qablah. Wahai Ammar, tidakkah kamu tahu bahwa Islam itu menghapus semua yang sebelumnya? Tidak perlu kamu bersyarat begitu. Islam menghapus semua sebelumnya. Hijrah menghapus semua yang sebelumnya. Jadi ketika kita sudah berniat berubah, biar apapun sebelumnya dihapus. Ada orang sebelum kita sudah membunuh 99 jiwa, dia genapkan menjadi 100, dihapus. Apalagi hanya bertato. Kan begitu. Dihapus semuanya. Di antara juga buktinya adalah ketika turun pengharuman riba. Turun pengharuman riba. Para sahabat gelisah. Gimana harta sebelumnya? Apa kita bakar, kita buang atau bagaimana? Harta yang sebelumnya sudah dilakukan dengan cara riba. Karena penduduk Madinah, orang-orang Yahudi subur dengan ribanya. Iya, memperlakukan riba dalam pinjaman, dalam akad. Para sahabat ketika turun pengharuman riba, gelisah mereka gimana ini harta sebelumnya. Maka turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu masalaf. Siapa yang datang nasihat yang mendalam dari Rabb-nya, kemudian dia berhenti, untuknya yang telah lewat. Tidak perlu dia bakar, tidak. Cukup dengan tobatnya selesai. Yang telah lewat punyanya. Tidak perlu dia jual, tidak perlu dia bakar. Punyanya. Walaupun masih ada bekasnya tidak berbahaya. Ini menunjukkan tadi, bekas tato masih ada. Tidak berbahaya kalau kita sudah bertobat. Tidak berbahaya kalau kita sudah bertobat. Jadi yang mencela itu sebenarnya yang patut dinasehati.
patut dinasehati. Kita tidak boleh mencela orang dengan takdir yang telah lewat. Tidak boleh mencela orang dengan takdir yang telah lewat. Bahkan kalau kita sekarang sudah baik, kita pergi melamar seorang akhwat, tidak boleh kita bertanya, masih perawan Jaki? Tidak boleh, itu aibnya orang. Kenapa kita pergi tanya? Iya. Sekarang orang sudah baik, selesai masalah. Kenapa kita pergi ungkit-ungkit masa lalunya? Iya, kita pergi bertanya. Pacaran Jaki dulu, SMA mana Ki? SMA 1, SMA 2, pacaran Ki. Apa ini? Ini mau dikendato ini. Iya. Tidak perlu kita tanya begitu orang. Orang sekarang sudah baik, tidak perlu ditanya masa lalunya. Tidak perlu ditanya masa lalunya. Walaupun masih ada bekasnya, tidak ada masalah itu. Dengan tobatnya itu sudah hancur. Dengan tobatnya itu sudah hancur, sudah dimaafkan. Dan banyak beberapa bukti di dalam syariat. Bahkan yang mencela harus ditegakkan hujah kepadanya. Lihat Nabi Musa ketika dia mencela Adam. Dia berdebat dengan dia debati Adam. Adam, karena kami semua keluar ke dunia ini. Dia bilang begitu. Coba kamu tidak makan itu pohon, sabar-sabar sedikit. Kita semua tidak akan hidup di dunia ini. Capek, panas. Kata Adam, Adam kan sudah bertobat dari kesalahan itu. Turun ke dunia, tobat. Allah terima tobatnya. Allah terima tobatnya. Datang orang menyalahkannya. Kata Adam, ya Musa. Iya, wahai Musa. Dijelaskan oleh Adam. Hal talumuni ala syai'in qad kataballahu li qabla an khalaqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Wahai Adam, wahai Musa, kamu apakah masih mencela saya tentang sesuatu apa yang telah Allah tentukan untukku sebelum diciptakan langit dan bumi? Berapa itu? 50.000 tahun sebelumnya. Ya, kita sudah takdir akan turun di dunia ini. Tidak usah dicela lagi, itu yang telah lewat. Maka Musa diam dan kalah dalam hal tersebut. Artinya apa? Poinnya kita adalah tidak boleh kita salahkan orang terhadap sesuatu yang telah lewat. Iya, karena orang tidak bisa memperbaiki apa yang telah lewat. Mengulanginya lagi, tidak. Yang akan datang saja. Wallahualam, bagi kita sabar saja. Kan cuma dikatakan nakal. Tidak ada masalah itu. Nabi dikatakan gila. Atau kita sudah dibilang gila. Nabi dikatakan tukang sihir. Nabi dikatakan penyair. Tidak ada masalah itu. Sabar saja. Itulah bagian dari cobaan ketika kita sudah kenal dakwah. Kita sudah kenal ini kebaikan. Maka kita tentunya tidak akan lepas dari celaan orang-orang yang mencela. Makanya seandainya saya tidak terlalu takut panjang ini. Banyak sekali sebenarnya poin yang harus kita lakukan. Katakan terhadap pertanyaan ini. Tapi ada satu poin yang saya mau sampaikan bahwa kita ini kalau sudah masuk masjid mulai besar banyak ujian tak sebenarnya. Waktu dulu awam, cukur jenggot, celana di bawah mata kaki, bahkan celana kadang di atas lutut. Tidak ada orang permasalahkan. Kenapa ini ketika kita berpenampilan baik begini banyak orang permasalahkan? Kenapa sebenarnya? Ya begitulah orang. Kalau sudah baik, setan tidak akan pernah tinggal diam. Kalau kita penjahat, ngapain setan urus-urus? Nah dia sudah penjahat, tinggal dimakmurkan bagaimana dia jahat. Nah, kalau sudah baik, ini yang masalah. Makanya saya ingatkan kita bahwa ini yang diantara yang saya pernah baca ini yang menakjubkan ini. Di tahun ke-13. Jadi tahun ke-13 kenabian, bukan 13 Hijriah. Jadi di tahun ke-13 Hijriah ini ada kejadian Nabi. Datang penduduk Madinah 73 orang. Waktu musim haji. Waktu itu Al-Abbas belum masuk Islam. Belum masuk Islam.
Datang penduduk Madinah berhaji bersama orang-orang musyrikin. Sembunyi-sembunyi. 73 orang muslim dari Madinah. Mereka janji sembunyi-sembunyi dengan Nabi di Mina, dekat Aqabah, dekat Jumroh, lempar Jumroh, malam hari. Mereka memang sudah bersepakat di Madinah untuk membawa Nabi ke Madinah. Kita sudah cukup membiarkan Nabi ditolak di Mekah. Jadi mereka bersepakat. Akhirnya datanglah mereka berhaji menjemput Nabi begitu. Nabi tidak ikut mereka pulang. Karena harus tunggu perintah Allah. Apakah hijrah ke Madinah atau tidak. Cuman mereka baiat Nabi di bai'ah Aqabah itu. Baiat yang kedua ini. Baiat di Mina. Di antara baiatnya antum tahu apa? Yaitu untuk tetap membela Nabi, Quran dan Sunnah, walaupun di masa susah. Dari situ maksudnya gimana ini? Apa kita Islam akan susah? Itu harus dipahami ini. Kenapa diwasiatkan begitu? Sampai Abbas bertanya, ini mereka ini mau menanggungmu di sana. Karena kamu cukup aman di Mekah ini. Masih ada paman-pamanmu menjaga, walaupun bukan muslim. Tapi minimal orang tidak membunuhmu. Apakah mereka ini betul? Maka di antara yang memegang tangannya Nabi SAW, Mu'ad ibn Durororo waktu itu. Bukan Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal. Lain. Masih anak muda. Dia bilang, hati-hati kalian. Gimana kalian mau sanggup atau tidak ini? Maka mereka pun maju sepakati bahwa nanti susah ataupun senang. Kita bela Muhammad. Kita bela agamanya. Poinnya adalah ternyata kalau kita Islam itu pasti kita susah dulu. Dipastikan itu. Lebih banyak membicarakan kita daripada orang yang memuji. Kalau kita ini memegang agama yang benar. Iya, memegang agama yang benar. Nabi saja tidak pernah berbuat salah darinya kecil. Ketika mengajak Islam, selesai masalah. Selesai masalah, langsung penyihir. Gila. Syair. Pokoknya langsung keluar semua. Ya begitulah kita. Itu sudah sunnatullah itu. Kapan agama kita benar, akan banyak orang mencela. Akan banyak orang membicarakan kita dengan tidak benar. Dengan tidak benar. Yang kita anggap bahwa tidak ya Ustaz, kami semua ini menyebut antum dengan kebaikan. Kita berapa? Di luar sana berapa? Ya, tidak juga aman di masjid kita tidak ada yang mengusir. Iya masjid JF. Tidak ada usir ki, tapi masjid di luar sana. Banyak itu orang ketika kita mau taklim situ bisa aja. Itu Ustadz maulid atau tidak? Begitu kan. Maksudnya kita harus paham itu. Begitulah. Kalau kita berjenggot sedikit, kita akan mulai dibicarakan. Makanya sabar saja. Alhamdulillah itu tanda kebaikan. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam, mohon maaf ini banyak sekali pertanyaan tidak dijawab. Masya Allah. Nanti kita akan kepanjangan sekali. Alhamdulillah. Kita cukupkan saja dulu. Allahu alam. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.